dan bangku sesuai dengan gambar berikut, di mana murid, peserta, dan device-nya terlihat. Bisa seperti gambar pertama atau gambar kedua, di mana terlihat tangannya dengan aktivitas di mejanya, kemudian ada juga perangkat yang memperlihatkan layar hasil kerjanya. Kemudian di sini ketentuannya adalah tidak ada perangkat lain di meja selain device untuk ujian, kertas coret-coretan untuk mapel yang membutuhkan. Kemudian layar device yang dipergunakan untuk mengakses soal terlihat di Zoom. Nah, di sini ada layar laptop yang terlihat, kemudian muka dan lengan terlihat di Zoom. Jika tidak ada meja, bisa menggunakan meja kecil atau lekar dengan mengerjakan secara lesehan dengan settingan serupa dengan gambar. Nah, peserta merename nama di Zoom dengan format 3 angka terakhir nomor registrasi strip nama. Kemudian penggunaan LMS bisa diperhatikan kembali. Semua peserta mengakses soal di LMS melalui browser Safari atau Google Chrome dengan tautan http://e://stripalazhar.id. Nanti akan dibantu oleh tim kami untuk mengetikkan ini di chat Zoom, sehingga nanti bisa dipaste di device yang akan dipergunakan. Kemudian peserta diminta untuk menuliskan username dan password, kemudian ketuk tanda login. Di sini sudah kami buat untuk username adalah nomor registrasi. Nomor registrasi 3015 bla 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 bla. Kemudian untuk passwordnya adalah 6 digit terakhir nomor registrasi. Jika sudah, tinggal diklik login. Nanti tampilannya akan seperti ini. Hanya ada satu course bertemakan tes penerimaan murid baru SMA Islam Al-Azhar 1 tahun pelajaran 2022-2023 yang bergambarkan tema batik Al-Azhar. Nah, kemudian di sana nanti ada pilihan. Untuk simulasi hari ini ada tulisan simulasi program IPA dan simulasi program IPS. Untuk simulasi program IPA, ini pilihan IPA untuk yang memilih program IPA. Untuk IPS, itu memilih program IPS. Jadi untuk murid IPA tidak bisa memilih IPS, untuk IPS tidak bisa memilih IPA. Seperti itu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti peserta diminta untuk mengklik attempt quiz now. Nah, untuk memulai tes. Nah, nanti ada lagi bentuk verifikasi, memasukkan password quiz. Nanti akan ada password yang kita berikan sebagai token, yaitu sebagai kunci masuk untuk bisa mengakses soal. Setelah dimasukkan passwordnya, bisa diklik start attempt, maka di sini akan muncul soal. Pada simulasi kali ini, soal tidak terlalu kita prioritaskan, karena tujuan dari simulasi ini adalah mengenalkan tampilan aplikasi yang nanti akan dipergunakan, serta fitur-fiturnya apa saja. Di sini ada navigasi jumlah soal, kemudian untuk menandai soal jika ada yang bingung, kemudian ada sisa waktu yang nanti tersedia bagi murid-murid yang sudah mengerjakan. Nah, jika sudah selesai, maka semua kuis navigasinya akan terisi warna hitam, itu berarti menandakan semua sudah terisi. Jika sudah, bisa disubmit dengan cara mengetuk submit all and finish. Nah, jika sudah, maka jawaban akan tersimpan secara otomatis. Jika ada kendala selama pengerjaan soal, selama internet di rumah stabil, maka murid bisa login kembali ke aplikasi soal dengan username dan password yang sudah disediakan dan melanjutkan soal yang tadi sempat terputus. Nah, jadi insya Allah soalnya tidak hilang seperti itu dan semuanya sudah tersimpan di server. Nah, jika sudah memperlihatkan ke kamera Zoom bahwa sudah submit LMS-nya kepada pengawas dan setelah itu bisa leave Zoom untuk bisa lanjut ke tes wawancara. Ini untuk tes akademik, bisa dicoba, silakan. Dengan terlebih dahulu, murid-murid yang di rumah, calon peserta, bisa mengeklik atau mengetik SMA Islam Al-Azhar. Oke, ini saya copy aja ya. Saya copy, saya taruh di chat Zoom. Silakan, https://
e.salam-al-azhar.id. Soal tidak harus dikerjakan semua untuk simulasi ini, karena kami hanya memastikan peserta dapat login, dapat melihat soal, dan dapat mensubmit soal. Hanya Bapak, seperti itu. Pak. Ya, bisa dimulai. Silakan Bapak Ibu. Bapak, nama itunya apa, Pak? Nama soalnya? Nama soalnya? Nama course-nya adalah tes PMB. Apakah sudah terlihat? Pak, ini bikin akun dulu apa gimana sih? Oh, enggak bikin akun. Username-nya adalah nomor registrasi. Username-nya. Kemudian password-nya 6 digit terakhir. Bisa dilihat di layar Zoom. Ini sudah saya tampilkan. Tampilannya seperti ini. Nah, username, nomor registrasi. Bagi murid-murid yang berasal dari Al-Azhar, itu pasti sudah ada nomor masing-masing. Namun kami mengklik kembali nomor yang baru untuk kegiatan PMB. Seperti itu. Silakan diketikkan di username-nya nomor registrasi secara penuh. Kemudian untuk password-nya adalah 6 digit terakhir. Apakah ada kendala? Boleh, silakan. Pak, mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak Rohmat, yang pertama, apakah materi presentasi ini kita boleh dapat share-nya sehingga kita bisa baca nanti sore atau pulang kantor lebih tenang, Pak? Itu yang pertama. Sehingga kalau ada hal-hal yang ini kan cepat sekali ya, sehingga kita bisa tanyakan lagi. Yang kedua, ada nomor telepon nggak, Pak, untuk kita konsultasi ketika kita baca pelan-pelan nanti malam di rumah, ada pertanyaan gitu, Pak? Sudah, Bapak? Yang ketiga, Pak, kalau misalkan selama pengerjaan tesnya, misalkan tiba-tiba jaringan drop atau mati lampu, itu kontaknya ke siapa ya, Pak? Nomor teleponnya. Makasih, Pak. Oke, baik. Untuk yang pertama, ini nanti akan di-share, betul. Nanti ini akan kita share beserta pembagian ruang Zoom nanti akan kita share. Kemudian untuk kontak nanti terkait kegiatan tes itu bisa mengontak saya secara pribadi, silakan Bapak Ibu. Saya akan mencantumkan nomor saya di sini. Jika nanti ada kendala listrik, maka peserta bisa menggunakan perangkat portable seperti handphone. Itu bisa sekali. Selama tidak mengklik tombol submit, maka peserta bisa mengulang pertanyaannya berkali-kali. Selama masih ada batas waktu yang disediakan. Nah, jika sudah berhasil masuk ke LMS Salam, maka di sana akan ada password. Oke, password untuk masuk ke dalam LMS Salam itu adalah sukses PMB. Ini tokennya ya Bapak Ibu serta murid-murid semua. Sukses PMB saya sudah ketikkan di Zoom. Untuk username dan password, username adalah nomor registrasi full, passwordnya 6 digit terakhir. Bagaimana? Ada kendala? Bapak, masih belum ada itunya, Pak. Belum ada tulisan PMB-nya. Maksudnya apa, Pak? Tampilannya belum ada ya? Murid. Itu Bapak, itu apa namanya? Kan ada tulisannya tuh, tes PMB gitu kan. Nah, di sini belum ada, Pak. Kamu loginnya pakai apa, Nak? Udah login, cuman belum ada soal. Username-nya pakai apa? Pakai yang waktu pakai sesuai sekolah saya, Pak. Nah, ya. Oke. Untuk username-nya itu menggunakan nomor registrasi, Nak. Nomor registrasi, kemudian passwordnya 6 digit terakhir. Nomor registrasi pendaftaran yang... Nah, itu saya udah masukin, cuman soalnya belum. Soalnya, kamu sudah masukin nomor registrasi pendaftaran kamu? Kalau boleh tahu nomornya berapa? Silakan di login terlebih dahulu. Atau di login ulang. Udah login, Pak, tadi. Coba di login ulang kembali, boleh, silakan. Yang lainnya boleh?
Kuis nomor kuis, password kuisnya apa ya, Kak? Password kuisnya adalah, oh sudah hilang di atas ya. Oke, untuk password kuisnya kali ini akan saya coba nonaktifkan saja, biar memudahkan kalian bisa masuk ke soalnya ya, biar memudahkan saja ya. Nanti pada saat prakteknya akan ada informasi terkait password kuis yang akan diinformasikan dari Bapak Ibu guru pengawas di setiap ruangnya. Nah, untuk kali ini saya coba nonaktifkan terlebih dahulu agar bisa dilihat tampilannya seperti apa, kemudian cara pengerjaannya bagaimana. Silakan. Ini sudah bisa dicoba kembali, sudah tidak ada password kuisnya lagi. Nah, untuk pensettingan kamera sesuai dengan gambar Bapak Ibu serta anak-anak semua sesuai dengan gambar. Nanti ini akan diatur pada saat tes berlangsung oleh pengawas. Pada kesempatan kali ini kami hanya memastikan semua peserta dapat login, dapat melihat soal, dapat mengerjakan soal, dan dapat mensubmit soal. Seperti itu saja terlebih dahulu. Pak izin Pak, ini invalid login tuh gimana Pak? Invalid login, boleh langsung di itu saja Bu, di japri ke saya atau lewat chat secara pribadi di sini boleh. Yang pasti username-nya adalah nomor registrasi 3015 bla 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 bla, dan untuk passwordnya 6 digit terakhir. Pak Rohmat, nomor handphonenya berapa, Pak? 0856 Ya, 970 ya Pak. 36 Ya, Pak boleh jangan cepet-cepet Pak. 286. 9. Boleh diulang lagi Pak? Oke, saya chat di Zoom saja ya Bapak Ibu ya. Di Zoom tadi kecepatan, Pak. Iya, baik. Saya chat di Zoom lagi ya. Ya Biar Pak, baik Pak. bisa dicek kembali. Ya. Ibu-ibu gimana? Oke, itu sudah 0856 970 36286. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, ini maaf saya cuma berpikir nanti kalau cuma satu nomor dengan peserta yang banyak, dengan kalau ada masalah barengan agak susah, mungkin dibuatin grup aja kali kalau ada masalah Pak, atau grup yang sekarang bisa untuk diterusin sampai besok kalau ada pertanyaan. Bisa. Cuman usul aja sih Pak. Baik Pak. Insya Allah bisa Pak. Namun jika ada case khusus itu bisa langsung ke saya juga boleh, nggak apa-apa. Kebetulan kita ada timnya juga Pak. Baik. Saya tambahkan Pak Rahmat. Baik, silakan Pak Samsudin. Mohon izin. Baik, terima kasih Bapak Ibu, adik-adik dan semuanya. Untuk WA grup ruang saat ini masih dalam pembuatan ADD, jadi satu persatu, baru sampai grup ruang 3 itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan kami kirim undangan di grup masing-masing untuk menginput atau meng-ADD anaknya, muridnya sendiri di grup sesuai dengan orang tuanya. Monggo silakan, mohon ditunggu. Mohon tidak chat WA karena banyak sekali trafiknya, saya keteteran. Kemudian terkait dengan tadi untuk kontak person, nanti di setiap ruang nanti akan ada kontak personnya, akan ada Bapak Ibu guru dan dari tim psikotes juga akan ada, dan nanti akan kami bagi-bagi ruang ini siapa, kontaknya supaya tidak koordinasi sebagaimana tadi diinfokan oleh Bapak. Jadi insya Allah tidak akan tertuju kepada satu orang, karena kalau tertuju ke satu orang ketika ada masalah tidak cepat tertangani, nanti tidak akan selesai masalah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Jadi untuk memudahkan nanti benar tidak hanya terpaku kepada satu orang, kita nanti taruh di grup saja agar kami bisa bekerja secara bersama-sama. Dan sebagai informasi, ini soalnya hanya sebagai contoh ya, contoh. Jadi kalau memang ternyata ada yang salah, ya itu kami mohon maaf, karena tujuan dari simulasi ini adalah memastikan peserta bisa login, bisa mengerjakan soal, dan bisa submit seperti itu.
Untuk kontennya jika tidak dijawab juga tidak masalah seperti itu. Tidak berpengaruh apa-apa. Ini hanya sebagai gambaran nanti kegiatan simulasi di hari H-nya seperti apa. Assalamualaikum Pak. Ya, Mau tanya, untuk sistem penilaiannya sendiri, apakah ada sistem +1 dan -1 untuk benar dan salah? Oke, baik. Untuk sistem penilaian tidak ada seperti itu. Kita semua sama saja. Jadi kalau benar ya dapat poin, kalau tidak dijawab maka tidak mendapatkan poin. Nah, untuk jumlah poinnya berapa itu tergantung dari jurusannya apa. Jumlah soal itu masing-masing 1 poin 1 poin. Seperti itu, Ibu. Oke, Jadi terima setiap kasih, benar Pak. itu 1 poin. Oke, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Ibu. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, kok belum bisa masuk ke yang Salam itu ya? Mercusuar. Oh, itu kemungkinan apakah Ibu menggunakan IndiHome di rumah atau internet? Iya, iya, IndiHome. Ya, untuk IndiHome itu memang beberapa kadang terkena mercusuar seperti itu, Ibu. Namun kalau dicoba berkali-kali insya Allah tidak. Nah, mungkin sebagai antisipasi untuk mengerjakan mercusuar. Ya, untuk sebagai antisipasi bisa mengaksesnya dengan menggunakan jaringan lain, Ibu. Halo Kak, saya ingin bertanya. Ya. Ini kan saya lagi mengerjakan soalnya. Ya. Pada nomor 12, ini jawabannya hanya sampai C, dan sepertinya jawaban yang benar D, Kak. Ya, baik. Itu tidak apa-apa, nggak usah. Jadi itu bisa kalian isi, bisa kalian tidak isi. Tujuannya kalian bisa ngerjain soal, langsung submit juga nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, Kak. Oh ya, Kak, untuk sistem penilaian itu, jika ada salah akan dikurang apa gimana? Nggak. Jadi benar dapat poin 1, kalau salah nggak dapat nilai. Seperti itu aja. Berarti salah dan tidak diisi sama-sama ya Kak poinnya? Sama. Salah dan tidak diisi sama. Oke, makasih Kak. Oke, baik. Nanti mungkin ini akan kita share sambil menunggu nanti Pak Samsudin TU untuk membuatkan grup. Nanti kita akan share di sana. Baik, apakah sudah bisa semuanya diakses? Nanti untuk yang ini kalau udah submit aja. Ya, kalau sudah submit saja. Nah, untuk yang ya, baik. Saya ketinggalan itu soalnya ada berapa ya, Pak? Oh, jumlah soalnya itu ada sebanyak 65. Ada sebanyak 65 soal, Ibu. Oh, semuanya pilihan ganda ya, Pak ya? Ya, semuanya pilihan ganda, betul. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, gimana? Pak, mau nanya, untuk tes, ini kan akademik ya, kalau untuk yang agama dan di luar dari akademik? Oke, baik. Itu mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ibu Sugi nanti. Ini kita pastikan terlebih dahulu bisa login. Oh iya, oke. Karena biar bisa mengakses itunya pakai. Misi Pak, Iya, kenapa? kami kerjakan sekarang. Nggak dikerjakan juga nggak apa-apa, Nak. Yang pasti kamu bisa login, bisa ngelihat soal, disubmit langsung juga boleh. Pak, Saya nggak bisa ngeliat soal, Pak, saya sudah ganti ke Telkomsel, masih belum bisa loh Pak. Masih ini secure, tidak pribadi. Itu sepertinya ada settingan di browsernya, Ibu. Bisa menggunakan perangkat lain mungkin. Bisa ditukar. Iya, jadi kalau ada website-nya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Form yang tadi fakta integritas itu adanya di mana Pak ya? Itu nanti dibagikan Ibu pada saat 1 hari sebelum hari H kalau tidak salah tadi. Bisa dibantu Bu Indri? Iya. Jadi untuk fakta integritas nanti dikirimkan di grup WhatsApp psikotes yang akan digabungkan sekolah simulasi ya Bapak dan Ibu. Saat ini kita fokus untuk tes akademik online. Terima kasih. Yang salam. Pak, saya mau tanya, ini kan anak saya sudah login ya, dan udah sempat lihat-lihat. Nah, ini harus log out dulu atau gimana ya? Takutnya nanti pas tes nggak bisa login lagi. Ya, bisa. Atau gimana? Itu sih ada durasinya, Ibu. Kalau udah keluar nanti akan otomatis tersubmit seperti itu.
Oh gitu, jadi nggak perlu logout ya? Karena Nggak saya perlu cari logout. tombol, karena ini dia loginnya kan pakai tab, nanti pas ujian kan pakai laptop dia. Ya, nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa ya, oke baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. izin nanya, Pak. Assalamualaikum Pak. Mau nanya Pak Rahmat. Mungkin saya bisa satu-satu terlebih dahulu, bisa di chat saja, biar saya bacakan juga. Biar mudah pembacaan dan penjawabannya. Jadi yang mau bertanya bisa langsung di chat, nanti insya Allah saya bahas. Oke, di sini sudah ada yang... Ya, gimana? Pak, saya raise hand ya Pak. Halo Oke, Pak. baik. Iya, Ibu Wita, silakan Ibu. Pak, saya mau nanya Pak mengenai pendampingan Pak. Pendampingan anak-anak. Sejauh mana orang tua ataupun pendamping bisa membantu anak-anak. Karena saya lihat kalau ada kasus-kasus yang tadi disebutkan, maaf Pak, bukan pendampingan ini ya Pak. Kasus-kasus misalnya, teriaklah anak-anak misalnya dalam kondisi ini mati, ini jaringan mati gitu kan. Sementara mereka dalam posisi sendiri gitu ya Pak. Mereka minta bantuan, sejauh mana kita bisa membantu gitu loh Pak. Tadi kan juga diterangkan bisa menghubungi admin segala macam. Nah, apakah pada saat kejadian itu apa bisa di entertain kita itu pertanyaannya Pak. Jadi pertanyaan saya bagaimana dan sejauh mana pendampingan dari kita orang rumah terhadap anak-anak. Bukan masalah pendampingan ini ya, masalah kasus ya Pak ya, jaringan dan segala macam. Begitu Pak Rahmat. Baik. Untuk pendampingan di rumah itu kami batasi hanya sampai terhubung dengan internet Bapak Ibu. Jika selama internetnya lancar, maka kami harap Bapak Ibu bisa tidak berada dalam satu ruangan yang sama seperti itu. Mengerti Pak. Kalau seandainya terjadi kasus, pertanyaannya begitu Pak. Ya, kalau selama Anak-anak terjadi minta kasus, bantuan. selama terjadi kasus, ya orang tua bisa membantu sampai sebatas internetnya terhubung kembali dan semuanya berjalan secara normal seperti itu. Nanti akan dibantu oleh pengawas. Jika ada permasalahan bisa langsung ditanyakan kepada pengawas yang bersangkutan Bapak Ibu. Oke, jadi asumsinya adalah anak-anak yang bertanya ke pengawas atau kita juga boleh bertanya ke pengawas Pak. Sebaiknya anak yang bertanya kepada pengawas. Baik. Tapi langsung ada di chat di situ ya Pak ya, di room chatnya sudah pasti bisa dibantu. Baik Pak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya mau bertanya tentang keamanan ujian ini Pak ya. Sebenarnya saya mengkhawatirkan pada waktu saya daftar itu petugasnya bilang bahwa akan ujian offline ya akademiknya. Nah, tapi berhubung karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, akhirnya online ya Pak ya untuk akademik. Nah, kekhawatiran kami adalah saya terutama dengan ujian online ini terbuka sekali kecurangan gitu loh. Ya saya berharap tidak ada kecurangan di penerimaan ini. Tapi apa antisipasi dari pihak Alpus dalam hal ini? Karena terus terang saja banyak kejadian ini sebenarnya sangat mudah untuk mengakali dengan sistem mirroring itu. Ini si siswa tuh kalau mau diarahkan untuk menjawab soal itu sangat gampang sekali gitu Pak. Maaf ya. Jadi apa yang bisa dilakukan, karena untuk 500-600 siswa apakah bisa mengawasi satu persatu gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Baik Bapak, untuk itu kami sudah berusaha ekstra Bapak Ibu, di mana satu akun itu hanya bisa diakses oleh satu orang. Kemudian nanti pengawasan semua dengan menggunakan 2 device, jadi dipastikan bisa terlihat seluruh sekitarnya, dan device anak terlihat, jadi layar yang dibuka itu bisa terlihat seperti itu. Itu salah satu bentuk ikhtiar kami. Dan kemudian nanti untuk tes tulis ini, itu merupakan hanya sebagian dari PMB. Nanti untuk syarat diterimanya itu ada akumulasi gabungan dari tes PMB, tes tulis, kemudian wawancara, dan psikotes. Seperti itu, Bapak. Jadi tidak hanya kepada patokan di tes tulis saja. Jadi insya Allah kami sudah memberlakukan pembobotan untuk tes seperti apa, wawancara seperti apa, dan psikotesnya bagaimana juga. Itu menjadi bahan pertimbangan kami semua. Seperti itu mungkin, Bapak. Ya, mudah-mudahan aja Pak ya. Pak Rahmat. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Baharan. Ya, salah satu tambahan nilainya adalah nanti akan diperhitungkan dari nilai rapot ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah ini memang tesnya dalam keadaan darurat karena tidak diizinkan, jadi dilakukan secara online.
Tapi yang tadi Pak Rahmat sampaikan ada 5 aspek, 5 poin, bukan hanya dari tes langsung ini, online ini, tapi dari beberapa hal yang akan dipertimbangkan. Mudah-mudahan ini yang terbaik ya Pak ya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Bahran. Baik, saya berharap ini sudah bisa dicoba. Namun ini akan masih tetap kami buka. Jika nanti masih pengen mencoba untuk melihat, boleh silakan. Jika ada kendala, bisa menghubungi kami untuk memastikan bisa login seperti itu. Itu saja mungkin dari saya terkait kegiatan tes akademik. Nanti akan ada penjelasan tes wawancara dan agama kepada Ibu Indri. Kami persilakan terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rohmat atas penjelasan mengenai tes akademik. Bapak dan Ibu, kami berharap dengan rentan waktu yang masih ada 3 hari lagi ya untuk menuju tes akademik online, diharapkan seluruh peserta dan juga kondisi rumah dapat mendukung ya pelaksanaan tes akademik, terutama posisi duduk anak-anak. Karena kami sangat mengutamakan kejujuran seluruh peserta, sehingga kami berharap untuk posisi duduk terutama dan juga kondisi ruangan sangat mendukung untuk kefokusan anak-anak. Sehingga pada saat pelaksanaan pengerjaan soal dimulai, anak-anak bisa fokus sendiri di ruangan, dan untuk orang tua bisa memantau dari luar ruangan. Karena nanti ketika ada kendala, insya Allah di situ ada 2 pengawas yang akan mengontrol anak, dan nanti juga peserta akan dibagi sesuai kelompoknya masing-masing, jadi tidak 100 atau mungkin banyak peserta di dalam satu Zoom, tapi kami akan membagi peserta, dan juga nanti akan ada pengawas 2 orang, sehingga ketika mengalami kendala diharapkan seluruh peserta dapat tenang terlebih dahulu dan langsung menghubungi pengawas via Zoom. Jadi bisa untuk raise hand dan nanti berbicara terkait kendala yang dialami oleh peserta. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Dan terima kasih Pak Rohmat, dan juga untuk di hari Minggu pada tanggal 30 kita tidak hanya melaksanakan tes akademik, tapi kita juga akan melakukan tes lisan, di mana tes lisan ini ada tes agama dan juga kepribadian yang melalui tes wawancara. Jadi tadi ada pertanyaan ya, jadi tes wawancara itu adalah tes lisan, yang di dalamnya ada tes agama dan juga tes kepribadian, dan untuk penjelasan teknisnya akan disampaikan langsung oleh Ketua Pelaksana PMB kepada Ibu Sugiharti. Disilahkan kembali Ibu untuk menjelaskan terkait tes lisan. Oke, baik. Terima kasih Bu Indri. Bapak Ibu serta anak-anak yang saya hormati dan saya banggakan, tes wawancara atau tes lisan dilaksanakan pada hari yang sama. Jadi Bapak Ibu serta anak-anak nanti bila sudah menyelesaikan tes akademik itu kan 7.30 sampai 9.30. Nanti bila sudah selesai, tidak usah keluar dari Zoom, tetap stay di situ. Untuk istirahat cukup mematikan kamera saja. Nah, setelah itu nanti pukul 9.55 penguji akan kembali masuk ke ruang Zoom, kemudian meminta anak-anak peserta untuk mengaktifkan kembali kameranya dan bersiap-siap di ruang utama Zoom. Nah, setelah itu nanti penguji akan memanggil atau memasukkan peserta itu satu persatu ke dalam breakout room. Jadi nanti yang berhadapan dengan penguji hanya 1 murid dengan 1 penguji, lainnya standby di ruang utama dari Zoom. Begitu. 1 ruang pengujinya adalah 2. Nah, tapi 1 anak cukup menghadap 1 penguji saja untuk tes lisan baik agama maupun kepribadian. Seperti itu. Nah, yang penting Bapak Ibu, nanti setelah kurang lebih jam 10 kurang 5 menit, pokoknya anak-anak sudah on kamera kembali dan tidak meninggalkan Zoom sampai tes ini selesai. Ya, kami berharap ini untuk tes lisan ini kami bikin sesingkat mungkin, ya, dan cukup sederhana, tapi bisa menggali kemampuan dari peserta. Karena situasi yang sedang darurat begini terpaksa ini kami lakukan. Memang idealnya memang kami mengadakan offline, tapi karena dilarang ya seperti ini. Nah, jadi pokoknya standby terus di Zoom, nanti akan dipanggil satu persatu. Selama menunggu boleh off kamera.
Jadi kalian bisa santai, kemudian bisa mungkin membaca sambil menunggu, tapi jangan pergi dari ruang Zoom dan jangan pergi dari ruangannya, tidak berpindah tempat duduk ya. Nah, nanti wah mumpung ini kameranya off, saya jalan-jalan ke depan atau ke teras pasti panggil nggak ada. Nah, tidak boleh seperti itu ya anak-anak ya. Itu. Nah, nanti setelah wawancara selesai, penguji akan mempersilahkan peserta itu langsung keluar dari Zoom. Seperti itu, dan kalian bisa leave, meninggalkan Zoom. Mungkin seperti itu aja sih, Bu Indri ya. Gini Bapak Ibu ya, tidak menunggu 500 orang, kan pengujinya ada hampir 30 orang gitu ya. Jadi asumsinya itu kami perkirakan satu penguji itu menguji sekitar 18 sampai 20 murid. Nah, berapa lama durasinya? Kurang lebih 5 menit sampai paling lama 10 menit gitu ya. Jadi Bapak Ibu kami perkirakan itu sekitar jam 2 itu sudah selesai. Seperti itu. Untuk jadwal dan sebagainya nanti Bu Indri akan mengirim buku panduan sehingga nanti di situ ada semua. Seperti itu. Pokoknya Bapak Ibu di hari Minggu itu harus standby di tempat tes ya sampai kurang lebih jam 3. Gimana kalau jam 11 sudah selesai, sudah dapat giliran, silahkan melanjutkan kegiatan secara seperti yang sudah direncanakan. Tapi pokoknya standby maksimal jam 3. Bapak Ibu ada kasus begini, misalnya begini. Jadi anak ini menunggu saat dipanggil penguji, dia tidak standby di ruang Zoom, balik-balik lagi, ruang Zoom udah kosong. Saya tidak ada terjadi seperti ini, jadi mohon selalu standby yang belum tes wawancara. Seperti itu sih Bapak Ibu gambarannya. Pokoknya standby aja gitu. Dan nggak sampai malam. Maksimal kami usahakan maksimal jam 15 selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sugi. Ya, jadi insya Allah dalam satu Zoom itu tidak sampai 500 peserta ya Bapak dan Ibu. Enggak. Kita akan membaginya 13 ya Bu ya, 13 ruang. Di mana ada 39 sampai 40 peserta, dan nanti pada saat pelaksanaan tes lisan akan dibagi. Karena ada dua penguji di dalam satu room. Jadi masing-masing penguji memegang 19 sampai 20 peserta ya Bu Sugi ya. Iya. Dan mungkin dan peserta ketika sedang menunggu giliran dapat melakukan aktivitas, apakah mempersiapkan diri atau mungkin minum. Yang penting memperhatikan urutan di Zoom. Karena pasti setiap selesai mengganti peserta, pengawas akan menyampaikan nomor urut berapa. Dan kita akan sesuai dengan urutan absen ya Ibu Sugi ya. Jadi tidak mengacak, tidak random. Jadi peserta dapat mempersiapkan diri, sekiranya tinggal satu orang lagi sudah mulai bersiap-siap diri, tidak meninggalkan ruangan di Zoom-nya. Jadi peserta dapat melakukan aktivitas di rumah, tapi selama masih di depan Zoom. Karena kamera boleh off cam ya Ibu ya selama menunggu. Iya, selama menunggu boleh. Ya, yang penting tetap berada di depan Zoom, karena bisa melihat gilirannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita akan mengantisipasi supaya anak-anak semua terbagi ya Ibu Sugi ya untuk pelaksanaan tes lisan. Ya, Bapak Ibu semua baik psikotes, tes akademik maupun tes lisan semua dilaksanakan secara online. Ini memberi dengan mempertimbangkan animo dari Bapak Ibu, kemudian juga dari pesan dari yayasan kami, juga dari memperhatikan situasi terkini di DKI Jakarta. Mungkin tidak sempurna, pasti ada lebih dan kurangnya, tapi kami berusaha yang bisa kami lakukan sebaik mungkin. Ya, tadi dikatakan pasti ada lebih dan kurangnya. Itu ya, tapi itulah yang bisa kami lakukan. Terima kasih Bu Indri. Oh ya, untuk materi ada membaca Al-Qur'an, kemudian hafalan surat-surat minimal dalam juz 30 ya, tapi nanti akan gali Bu. Putra-putri Ibu ini mampunya di mana? Misalkan Anaba hafal, oh bagus gitu.
nggak hafal, akan diturunkan lagi seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian ada juga nanti kan kita menggali kepribadian tentang minat, pembiasaan yang harus kami gali. Seperti itu Bapak Ibu. Doa-doa juga ya, doa-doa keseharian. Tuh, ya, kalau memang mau dipersiapkan. Bagus. Seperti itu, Bu Indri. Iya, baik. Mungkin bisa sambil menjawab beberapa pertanyaan ya Bu ya yang ada di chat Zoom. Berkaitan dengan device ya Bu, pada saat pelaksanaan tes bisa digunakan, tes lisan bisa digunakan device Zoom yang paling cocok ya Bu ya, yang paling nyaman ya. Karena akan menunggu dengan lama. Jadi memang pada saat tes akademik kita mengutamakan untuk pengerjaan soal menggunakan iPad atau laptop ya Bu ya. Iya. Tapi untuk sekiranya memang ternyata pas tes akademik menggunakan Zoom-nya dengan HP, ketika tes lisan bisa langsung diganti, tapi langsung ya Bapak dan Ibu, selama proses istirahat itu. Jadi pada saat mulai tes, anak-anak bisa langsung untuk bersiap diri. Ya, jadi charger dan sebagainya harus disediakan di dekat itu, sehingga kalau baterai dan modem melemah langsung di-charge kembali. Iya, baik. Untuk tes kepribadian ini kita mengutamakan mengenai terutama adab dan kebiasaan murid-murid ya Bapak dan Ibu selama SMP di sekolah. Jadi kita akan bertanya mengenai pandangan murid mengenai sekolah. Seperti itu. Jadi untuk tes ini kita benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan di sekolah kita. Jadi untuk pertanyaannya pasti masih seputar di sekolah. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Untuk tes kepribadian. Seluruh kegiatan ini direkam dan nanti insya Allah akan dikirimkan. Itu Bu Indri. Untuk wawancara kita fokus ke satu device ya Ibu Sugi ya. Jadi yang 2 device hanya pada saat psikotes dan tes akademik. Tapi untuk tes lisan yang dimaksudnya wawancara itu menggunakan satu device. Makanya oleh karena itu siswa diberikan waktu untuk mengganti device yang paling nyaman untuk pelaksanaan tes lisan. Seperti itu. Untuk wawancara ini adalah murid ya. Murid Bapak Ibu. Murid ya. Jadi tidak usah didampingi ya. Saya pernah ya, belakangnya ada orang tuanya ya. Kali ini murid saja seperti tes akademik gitu. Biar anaknya berani ya berhadapan dengan orang lain. Seperti itu. Karena pengawas dan pengujinya juga Bapak dan Ibu guru SMA 1 ya, jadi biar bisa masih dengan sama SMA Islam Azhar 1. Jadi tidak perlu didamping oleh orang tua, karena masih sama dari SMA Islam Azhar 1 untuk pengawas dan pengujinya. Biar berani ya Bu ya menghadapi menghadap guru di SMA Islam Al-Azhar 1, latihan dari PMD. Ya, untuk urutan sesuai dengan nomor urut yang di ruang. Jadi kan nanti ruang ini Bu Indri mungkin disampaikan bahwa ruang Zoom psikotes itu berbeda dengan ruang Zoom saat tes akademik. Kalau tadi di psikotes itu ada 6 ruang Zoom, nanti di tes akademik ada 13 ruang Zoom. Itu Bapak Ibu ya. Iya, karena untuk grupnya juga terpisah ya Bapak dan Ibu, untuk grup psikotes dan juga tes akademik. Jadi nanti tidak perlu khawatir informasinya akan bertumpuk untuk psikotes dan juga tes akademik, karena ruang WhatsApp-nya juga akan kami pisah. Jadi untuk tes akademik dan psikotes ini kita lebih mempersempit ya Bu ya masa di dalam satu grup, di mana kita membuka 13 grup untuk tes akademik dan juga tes lisan, dan 6 ruang atau 6 grup untuk psikotes. Jadi tidak menumpuk untuk tes akademik dan tes lisan. Ya, untuk pembagian ruang juga akan dikirimkan Bu ya. Jangan khawatir, pokoknya grupnya aktif, nanti akan dikirimkan Ananda di ruang berapa. Seperti karena memang untuk tes akademik dan tes lisan ini Bu Sugi saya tambahkan masih di satu ruang yang sama ya Bu Sugi ya. Hanya nanti perbedaannya dibagi menjadi 2 ketika pelaksanaan tes lisan. Gitu. Jadi pada saat tes akademik di satu ruang Zoom utama yang sama, tapi untuk tes lisan itu akan dibagi menjadi 2 grup breakout room. Jadi akan dibagi 2 berdasarkan pengujinya di tes lisan nanti. Tapi untuk Zoom-nya masih di satu yang sama dengan tes akademik ya, Bapak dan Ibu. Oke, Bu Indri, nanti kan kita akan mengirim buku panduan dan sebagainya Bu Indri ya. Selesai ini. Ya, Bapak Ibu, jadi
kita sudah menjelang jam 3, nanti segala sesuatunya bisa dibaca lewat buku panduan, bisa pelan-pelan dan mungkin lebih teliti. Insya Allah kami sajikan secara lengkap di situ, Bu Indri ya. Insya Allah. Oke, mungkin untuk sesi ini kita cukupkan di sini, Bu Indri. Baik, Ibu Sugi. Terima kasih Ibu Sugi atas penjelasan mengenai tes lisannya. Baik Bapak dan Ibu beserta peserta PMB, kita sudah melakukan simulasi atau penjelasan teknis ya, baik psikotes, tes akademik, dan tes lisan. Semoga penjelasan kami ini dapat diterima dan dimengerti baik oleh orang tua dan juga seluruh peserta. Insya Allah kami akan memaksimalkan dengan sebaik mungkin untuk pelaksanaan PMB ini agar peserta dapat mengikuti tes dengan lancar, insya Allah ya, dan juga semuanya diberikan kesehatan, terutama ya Bapak dan Ibu. Kami berharap di 3 hari, 2 atau 3 hari menjelang tes PMB ini, mengutamakan kesiapan peserta, terutama ya Bapak dan Ibu, kesiapan kesehatannya dan juga perangkat yang diperlukan, alat-alat yang diperlukan. Sehingga di H-1, peserta dapat mempersiapkan keperluannya untuk psikotes, dan juga nanti keperluannya untuk tes akademik dan tes lisan, sesuai dengan buku panduan yang akan kami berikan. Jadi kesiapan muridlah yang diutamakan di sini juga ya Bapak dan Ibu, dan selalu berdoa agar diberikan kelancaran dan hasil yang memuaskan tentunya. Ya, baik. Untuk simulasi ini kami tutup dan mari kita sama-sama untuk melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf sebesar-besarnya Bapak dan Ibu apabila ada perkataan atau penjelasan yang mungkin kurang berkenan dan masih belum dipahami. Semoga kita bisa melanjutkannya di diskusi kita nanti ya untuk terkait teknis di grup WhatsApp masing-masing. Mari kita akhiri bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Terima kasih Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Indri. Makasih Bu. Assalamualaikum. Makasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama Ibu, Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Makasih Pak. Ngelek. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Makasih Bu Indri. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Rohmat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih banyak Pak Rahmat. Terima kasih Pak Beri Rohmat. semuanya, makasih. Assalamualaikum. Mohon izin Terima live. kasih. Bu, maaf Bu, tadi kan saya jaringannya keputus ya Bu.